Buat saya sepak bola usia muda bukan berapa piala yang didapat, tapi berapa Ya, banyak pemain yang bisa naik ke atasnya coach ya. Nah ini kami alami juga nih karena saya di SSB ya. Nah, di SSB hmm, kita kemarin ujung-ujungnya nyari bukan nyari ke usia atasnya tapi ke bawahnya. Sebelumnya kita nyari usia 10 11, sekarang kita nyari usia 8 supaya bisa ngisi usia 10 tahun depannya lagi. Nah, ya, masalahnya coach dari 2 tahun belakangan ini semangat pemain umur 8 sampai 9 tuh sedikit bergeser. Jadi mereka kadang suka nggak fokus tuh. Jadi kadang-kadang di 9 tuh dia udah hilang 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 hilang, ya kan? Nah, mungkin juga akan sama halnya kalau 10 ke 11, 11 12 sampai 15 mungkin. Nah, pertanyaannya menjaga semangat pemain supaya mereka bisa konsisten dan bisa naik kelas. Nggak hilang-hilang gitu loh. Kadang-kadang hilang latihan atau tahu hilang, ada. Itu gimana ya coach? Itu satu, karena kita pengen biar dia naik ke atasnya terus kan. Kita juga ngisi juga dari bawah. Yang kedua, pemain muda karena kita CSB ya. Ada pemain yang egonya tinggi coach terkait kolaborasi ya. Kolaborasi itu ada pemain yang egonya tinggi. Setelah saya selidiki, karena kita pendekatan ke pemain sesuai Indonesia bilang pemain muda suka diperhatikan, dia suka ada pendekatan emosional. Ternyata mereka ada beberapa, kebanyakan yang egonya tinggi itu yang keluarganya latar belakangnya mungkin broken home atau kurang diperhatikan. Nah, sehingga saat sosialisasi di game itu dia sedikit agak membesarkan egonya. Nah, mungkin kok sudah pengalaman di pemain U16 dan usia lain, mungkin ada tips-tips yang bisa kami uh, kami adaptasikan ke tim. Terus itu sih coach yang mau saya tanyakan dua itu aja karena saya fokusnya di SSB usia dini, mudah-mudahan bisa naik lisensi ke atasnya lagi untuk ngambil yang 14 ke atas. Salam selamat coach dari saya di Pontianak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Coach Miftah ya. Eh, Pertama terkait dengan bagaimana menjaga semangat, antusiasme anak-anak U8 ya, U8, U9 itu. Coach Miftah, ini kan kelompok, kalau kita baca pengelompokan usia di Villanesia itu, mereka masih masuk di grassroots kan ya. Ya, Iya betul artinya coach. ya, grassroots itu fasenya ya fase-fase kegembiraan itu kan. Ya kan? Nah, Siap. eh, fase ini penting sekali. Saya lagi di Deltras Football Academy, kami juga ada anak sekitar ada 15 anak yang sekarang baru gabung karena kita baru buka ya. Usia 8 tahun, 9 tahun. Itu mereka memang tujuannya datang ke lapangan itu ingin main bola, nggak mau diajarin macam-macam udah. Jadi betul-betul mereka memanfaatkan fase kegembiraan itu. Nah, maksud saya penting untuk teman-teman coach Miftah dan apa teman-teman pelatih di SSB-nya nanti betul-betul bisa mendesain, bisa membuat bentuk-bentuk latihan itu yang bisa merangsang mereka itu untuk apa ya, untuk terutama untuk peningkatan belajar gerak dasar motorik dulu ya, gerak dasar basic motor skillnya itu harus diperbaiki dulu ya. Nah, habis itu ya dibuat latihan-latihan yang betul-betul bisa bisa latihan-latihan yang menggembirakan, yang bisa memanfaatkan menggunakan alat-alat bantu lainnya, alat-alat peraga lainnya. Jadi nggak bisa pendekatan kita kepada anak-anak 9 itu sama dengan pendekatan kita kepada anak-anak U14 misalnya yang sudah masuk ke youth ya. Itu harus beda. Nah, pendekatan itu saya kira di buku Villanesia itu menjelaskan semua. Nah, kemudian yang kedua untuk menjaga semangat itu agar tetap terjaga, mungkin di SSB bisa dibuat misalnya secara periodik festival. Jadi kalau misalnya jumlah siswanya banyak, mereka bisa kalau syukur-syukur di Kod Miftah bisa 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 apa ya bisa berkomunikasi dengan stakeholder sepak bola usia muda di Pontianak untuk membuat mini turnamen kah atau festival lah festival kalau untuk anak-anak U19 itu lebih U8 U9 itu di fase kegembiraan itu harus lebih banyak di festival. Jadi festival itu bisa bisa satu kegiatan digabung pertandingan misalnya apakah 6 7 lawan 7, 5 lawan 5, tapi nanti ada workshopnya. Nanti misalnya latihan apa passing ke target misalnya. Nah, itu nanti diberikan penghargaan. Itu cara supaya mereka nggak kehilangan mood untuk sepak bola ini. Karena sulit untuk jangankan di latihan aja. Saya kemarin sempat mendampingi pelatih yang menangani tim U9 saya bilang ini hanya pelatih-pelatih yang punya kesabaran tingkat dewa saja yang bisa nanganin anak-anak seumur itu gitu. Ya kan? Kita kasih tahu, kita lagi suruh dia diam di satu pos yang di sebelahnya udah bergerak nggak tahu kemana-mana. Kadang-kadang lari ke ibunya, ke ayahnya. Ini nggak bisa kita, ya itu dunianya anak-anak itu. Jadi Coach Miftah nggak perlu kecil hati, tetap saja beradaptasi dengan dunianya anak-anak. Nah, kita kadang-kadang suka nggak sabar karena kita menganggap bahwa mereka harus menyesuaikan dengan kita. Harus dibalik, kita yang harus menyesuaikan dengan dunianya mereka ya. Bahwa usia mereka itu karakter sepak bolanya itu masih fun football ya. Kemudian yang kedua, ego tinggi. Kalau ego tinggi itu uh, ini untuk umur yang keberapa ya? Usia Miftah? 10
10-11 lah. Ya, ini perlu perlu hati-hati juga ya. Tapi kalaupun misalnya kita harus eh, mengarahkan egonya itu kan harus kita kita salurkan kan gitu, ya kan. Jangan juga kita menghentikan egonya pemain itu. Itu yang saya bilang tadi. Ketika ada situasi 1 lawan 1, dia dia melakukan penetrasi salah, itu kita kita salah-salahkan, kita suruh dia untuk passing misalnya. Padahal itu bagian dari sepak bola. Nah, perlu strategi, perlu cara yang betul-betul terukur sehingga pemain itu bisa tidak menyalahartikan bahwa yang kita inginkan itu dia bisa menyalurkan, dia bisa mengeluarkan egonya itu di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan saat yang tepat juga ya. Jadi saya nggak berusaha, nggak perlu berusaha untuk tahu ego seperti apa yang dilakukan oleh pemainnya Coach Miftah. Tapi saya udah paham di dunia anak-anak itu, dunia yang memang akunya itu kan tinggi sekali itu. Nah itu tadi kita harus cepat beradaptasi. Kita yang harus beradaptasi dengan mereka. Saya punya pengalaman waktu pertama seleksi timnas U16 zamannya Bagas Bagus itu, ada pemain yang lebih lebih mendengar instruksi ibunya daripada instruksi saya itu, ya kan? Jadi Iya, betul betul. ya sama kan, mungkin Coach Miftah juga merasakan itu kan. Iya, Eh, kita suruh maju, orang tuanya suruh mundur tuh. Maju maju, mundur mundur mundur, nah, ya, ya, susah. ya. Tapi nah ini satu yang perlu kita lakukan juga ya, untuk melakukan berinteraksi dengan komunitas orang tua juga, apa apa Miftah ya. Jadi kita juga eh, harus punya strategi juga untuk mengedukasi orang tua yang selalu mendampingi anaknya itu. Jadi Iya, nggak apa-apa dengan cara yang benar, bahwa bisa jadi orang tuanya juga juga mungkin belum paham juga ya bahwa sepak bola betul. anak-anak itu seperti apa, yang baik buruk itu harus kita jelaskan gitu. Nggak masalah. Atau dibuat grup WA, disampaikan informasi-informasi positif. Kalau kita Siap. mendapat dukungan dari orang tua itu lebih lebih enak. Kita kita saya waktu di Bontang itu ada orang tua, bahkan saya jadikan volunteer coach itu. Siap, Coach. Ya, jadi Kita nih orang kemarin tua yang sempat hmm, sempat belajar waktu di Jogja, Coach. Kita ada event Liga Anak Nusantara itu, kita ada hmm, sparring sama sama tim lokal lah, namanya Mas kan. Nah, hmm. itu kita ngelihat orang tua di sana tuh, mereka datang datang sparring, duduk, ngemil, nonton aja, nggak ada berkomentar. Sedangkan orang tua dari tim kami itu semua kasih arahan. Wah, itu sampai Ya, diledekin sama pelatihnya. Wah, timnya Coach Miftah pelatihnya ada banyak ya katanya. ya, Nah, itulah ya, ya, sepulang dari sana itu kita jadikan pelajaran, Coach. Kita bawa ke Kalimantan, pelajaran bahwa memang harus ya, dibentuk edukasi ke orang tua ternyata. ya, 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 Hmm, ya. Nggak masalah, nggak masalah. Artinya kita butuh mereka kan, kita butuh mereka. Tapi eh, kalau misalnya nanti mereka terlalu apa namanya terlalu aktif, eh, memberikan instruksinya, itu bahkan jadi nggak baik buat buat SSB-nya sendiri, buat anaknya apalagi gitu, ya kan. Jadi nah ini Coach Mita harus punya strategi supaya pesan yang ingin disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang tuanya. Oke, itu mungkin